Shalom, berjuah-juah kepada semua anak-anak kami Permata, dimanapun berada pada saat sekarang ini. Salam sehat selalu, dan tentunya senang hati kita, bersuka cita pada hari ini. Kita berjumpa lagi dalam renungan untuk PA Permata. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu memohon pertolongan yang datangnya dari Tuhan Allah. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan sepanjang hari ini. Kami boleh kembali mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dalam PA Permata kami minggu ini. Kami yakin dan percaya hikmat kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan tetap menuntun kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kuan-kuanan 23 ayat 24. Kuan-kuanan ini Amsal ya. Amsal 23 ayat 24. Beginilah karena firman Tuhan. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Tema, aku kemalaman ate bapangku. Di bahasa Indonesia, aku kebanggaan bapakku. Anak-anak kami Permata yang dikasihi Tuhan Allah, kitab Amsal ini berisikan tentang pengajaran yang baik. Orang yang membaca, mendengarkan firman Tuhan, terkhusus di kitab Amsal ini, pastinya akan bertambah-tambah ilmu pengetahuannya tentang hikmat Tuhan. Kebijaksanaannya pun pasti bertambah-tambah. Karena apa? Karena takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terlebih di Amsal 23 ini. Isinya bahwa anak-anak patutlah mendengarkan pengajaran dan menjadi bijak. Terlebih menunjukkan hati. Kemana rupanya menunjukkan hati? Ke jalan yang benar. Itu di ayat 19. Kenapa hati harus ditujukan ke jalan yang benar? Karena hati adalah pancaran kehidupan. Hati harus dijaga dengan segala kewaspadaan. Ini di Amsal 4 ayat 23. Bagaimana caranya? Supaya hati kita tetap terjaga. Mari kita belajar. Di Kuan-kuanan, entah pun Amsal 23 ayat yang ke-20 itu, ternyata anak-anak Permata jangan ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Karena apa? Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin. Artinya orang-orang yang hidupnya hanya tahu minum anggur saja sampai mabuk begitu ya, dan pelahap daging sampai dia rakus memakannya. Ternyata ini tidak sesuai dengan kasih Tuhan. Orang-orang seperti ini tugasnya tidak ada lagi yang baiknya begitu. Sehingga mereka itu akhirnya tidur begitu ya, mengantuk selalu. Kantuk membuat orang rupanya berpakaian compang-camping. Artinya kemalasan kalau terus dipelihara pasti membuat miskin. Karena masa depan itu ternyata dimulai dari sekarang. Harus ada apa? Kerajinan. Jangan malas. Terutama di dalam menggapai cita-cita. Ya, tentunya haruslah belajar. Begitupun yang bekerja. Pengen supaya pekerjaannya selalu berhasil. Tapi malas-malas selalu. Ya tidak bisa. Ternyata juga harus rajin bekerja. Supaya hasilnya baik.
pastilah anak-anak kami permata, baik yang masih sekolah, kuliah, yang sudah bekerja, tahun demi tahun, pasti anak-anak kami permata sudah bisa membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Pikiran Kam itu juga semakin dewasa. Karena apa? Karena pengajaran firman Tuhan yang sudah diajarkan oleh orang tua. Pasti Kam ingat kan begitu kan? Dengan berjalannya waktu, orang tua juga tidak bosan-bosan mendengarkan apa juga mungkin masalah-masalah yang Kam hadapi. Seketika itu juga orang tua melakukan pendekatan dan memberikan nasihat-nasihat. Di sini kita belajar bahwa ketika Kam nantinya sudah berhasil juga, ternyata menjaga hati itu juga adalah dengan cara menghormati orang tua. Jangan menghina orang tua. Apalagi orang tua kita itu sudah apa? Sudah tua misalnya. Kalau sudah tua, banyak sekali misalnya kekurangan-kekurangannya. Mendengarkan Kam juga bisa saja. Apa misalnya seperti itu. Jangan menghina orang tua. Apalagi ibu yang sudah tua. Ada juga kan anak begitu. Dia sudah berhasil, sukses, punya suami atau istri yang ganteng, yang cantik. Orang tuanya yang sudah tua, loh kok malah dihina? Sampai dibilang pembantu lagi. Si anak malu mengakui orang tuanya yang sudah tua. Dia tidak ingat bagaimana dia dirawat sejak kecil sampai besar. Sampai sudah sukses sekarang ini. Apalagi di dalam kandungan seorang ibu ya. Seorang ibu yang berjuang hidup dan mati. Supaya Kam itu ada saat sekarang ini. Banyak perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh ibu kita. Oleh karenanya marilah kita mengingat pengorbanan orang tua kita. Menghormati orang tua kita. Kita ada sampai saat sekarang ini itu karena siapa? Karena orang tua kita. Karena kasih Tuhan yang memimpin kita. Seharusnya kita itu bangga. Punya orang tua yang saat sekarang ini selalu membimbing kita ke jalan yang benar. Mendoakan kita. Oleh karenanya, buatlah bangga orang tua kita. Dengan tingkah laku, perbuatan, perkataan yang menyenangkan hati Tuhan. Nggak ikut-ikutan gitu ya dengan pergaulan yang buruk. Amsal 23 ayat 23 itu, belilah kebenaran, jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Artinya apa? Artinya teruslah cari kebenaran firman Tuhan. Lewat mendengarkan nasihat-nasihat dari orang tua. Membaca firman Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Dalam setiap pergumulan-pergumulan apapun yang kamu hadapi, itulah sumber kekuatan diri nakku. Sehingga kamu terus dituntun ke jalan yang benar. Makanya di ayat 24 itu ya, Amsal 23 ayat 24, sehingga ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak. Yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena kamu sebagai anak-anaknya. Kamu taat pada perintah-perintah Tuhan. Kamu tidak bosan-bosan di dalam mendengarkan nasihat-nasihat dari orang tua. Sehingga kamu menjadi kebanggaan orang tua. Ingatlah, tidak ada artinya mengeraskan hati. Untuk tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat dari orang tua kita, apalagi menjalankannya. Ingat, jangan ada penyesalan nantinya. Penyesalan selalu datang terlambat. Marilah tetap menjaga hubungan yang baik antara kamu selaku anak dan orang tua kita.
Apalagi terkhusus ya, tanggal 26 Agustus 2021 ini kita memperingati karena hari ulang tahun Mambre se-GBKP yang ke-26 tahun. Ini menjadi PR untuk anak-anak kami Permata. Lakukanlah komunikasi yang baik. Doakan orang tua kita, terkhusus Mambre, Bapak Tengah Jabu, supaya orang tua kita ini tetap sehat-sehat. Mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan di dalam rumah tangga dengan baik, sehingga kami bisa sekolah kuliah saat sekarang ini. Dan tentunya ada kerjasama yang baik antara Bapak dan Mama di rumah untuk benar-benar menyaksikan karya Allah di dalam diri kami, semua anak-anak kami Permata. Tetap semangat, gapailah cita-cita dengan tetap senantiasa mengandalkan kuasa Tuhan, sehingga kehidupan masa depan tetap dipimpin oleh Tuhan Allah. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, di mana pada hari ini kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman Tuhan menolong menopang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.